Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS yang diberikan kepada dosen pengampu pengantar ilmu hukum, yaitu kepada Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Baiklah, langsung saja ke persoalannya. Nomor 1, jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. A. Definisi hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan. Menurut Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. B. Ada dua macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat tinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi bentuknya hukum ataupun pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi, isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Nomor 2, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlaku hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Nomor 2, jelaskan tentang subjek dan objek hukum. Berikan contohnya. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada umumnya, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Nomor 2, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dalam kurung manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok objek suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Nomor 3, jelaskan tentang hak dan kewajiban dan berikan contohnya. Nomor 1, hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan antaranya: A. Hak mutlak, dalam kurung hak absolut, dan B. Hak nisbi, hak relatif. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual, dalam kurung asal faksun servanda. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak dan beban kontraktual ada keharusan dan kewajiban untuk memenuhinya. Nomor 4, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum dan akibat hukum, dan berikan contohnya. Yang pertama, peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.
Peristiwa hukum dibedakan menjadi A. Perbuatan subjek hukum dalam kurung manusia dan badan hukum. Yang B. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Yang kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Nomor 3, akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Oleh akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa. Sekian tugas yang saya sampaikan, yaitu tugas pengantar ilmu hukum kepada dosen pengampu yaitu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Saya berterima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya, kepada mahasiswa-mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.